Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Hari ini kita akan pelajaran kimia ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mimpin ini? Anak, ayo silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya ya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat, Apa itu? kamu mempunyai batangan, Bu. Oke, itu tentang kekerasan atom karbon ya. Ya. Jawab. Apalagi yang kedua? Karbon dapat membantu nanti lurus dan bercabang juga berbentuk siklus. Oke, yang ketiga siapa lagi yang menjawab? Kelompok satu? Karbon mempunyai ikatan tebal apabila Oke, berikutnya kelompok empat mau menjawab? karbon mempunyai atom isi primer, sekunder, dan tersier dan kuaterner. Oke, nah terus setelah kekerasan atom karbon kemarin apa itu? Ada yang namanya Deret Romolo kan? Ya. Ada berapa nak? Ada 3. Nah, yang pertama apa? Jenis atomnya apa? Oke. Yang kedua apa nak? Terus umumnya? Yang ketiga apa? Nah, rumus umumnya? Nah, tadi sudah banyak yang mulai hafal ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang keisomeran dari senyawa hidrokarbon ya. Tapi sebelum itu, apa sih yang tujuan apa yang kita pelajari hari ini untuk bisa mempelajari senyawa hidrokarbon keisomeran? Nah, yang pertama adalah tujuan yang pertama kalian nanti yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi pengertian isomer dan jenis-jenisnya. Yang kedua, mampu apa? Menggambarkan isomernya. Yang ketiga adalah memberi namanya sesuai dengan IUPAC. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak. Semoga nanti kita bisa mencapai ketiga tujuan ini ya. Amin. Nah, kemudian untuk materi hari ini Ibu akan memperlihatkan video materi pembelajaran dari YouTube ya. Iya, Bu. Oke, tapi sebelum itu masing-masing kelompok silakan membuat isomer. Bukan isomer ya, membuat rantai karbon dari C5H12. Apa itu C5H12? Pentana, pentena, apa pentuna? Buat rantai apapun, mau lurus mau bercabang, yang jelas C nya jumlahnya 5, H-nya 2. Oke, ayo masing-masing kelompok Ibu tunggu.
Sudah? Kira-kira dapat berapa? Yang pertama apa yang harus ditulis? C-nya rantainya lurus apa bercabang dulu? Lurus. Boleh. C-nya ada berapa? 5. Nah. Namanya apa? Kemudian diambil satu, bisa taruh sini ya. Nah, jadi itu adalah berbagai bentuk dari C5H12 tadi ya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan tentang video tentang proses pembentukan isomer ya nak. Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Isomer senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 3, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Isomer yang pertama adalah isomer kerangka. Isomer kerangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi struktur rangkanya berbeda. Contoh untuk isomer kerangka pada alkana, perhatikan senyawa berikut ini. Senyawa alkana ini memiliki rumus molekul C5H12 dengan nama pentana. Jika salah satu rantai lurusnya dijadikan sebagai cabang, maka akan menjadi senyawa berbeda, yaitu menjadi 2-metil-butana dengan struktur seperti ini. Tapi rumus molekulnya masih sama, yaitu C5H12. Selanjutnya, satu rantai induk dari 2-metil-butana dapat dijadikan sebagai cabang lagi sehingga membentuk 2,2-dimetil-propana dengan rumus struktur seperti ini. Nah, ketiga senyawa ini saling berisomer kerangka karena rumus molekulnya sama-sama C5H12, tetapi struktur rangkanya berbeda. Selanjutnya, contoh isomer kerangka pada alkena. Perhatikan senyawa alkena berikut ini. Senyawa ini memiliki rumus molekul C5H10 dengan nama 1-pentena. Jika salah satu rantai lurusnya dijadikan sebagai cabang, maka akan menjadi senyawa berbeda, yaitu 2-metil-1-butena. Kemudian, jika cabang metil digeser atau dipindah ke atom karbon ketiga, maka akan terbentuk senyawa berbeda lagi, yang rumus strukturnya seperti ini, dengan nama 3-metil-1-butena. Nah, ketiga senyawa ini saling berisomer kerangka karena rumus molekulnya sama-sama C5H10, namun struktur rangkanya berbeda. Berikutnya contoh isomer kerangka pada alkuna. Perhatikan contoh senyawa alkuna berikut ini. Senyawa ini memiliki rumus molekul C5H8 dengan nama 1-pentuna. Jika salah satu rantai lurusnya dijadikan sebagai cabang, maka akan membentuk senyawa 3-metil-1-butuna dengan rumus struktur seperti ini. Nah, kedua senyawa ini saling berisomer kerangka. Isomer yang kedua adalah isomer posisi. Pada senyawa hidrokarbon, isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi ikatan lengkapnya berbeda. Nah, dari pengertian
bagian ini, maka isomer posisi hanya dimiliki oleh alkena dan alkuna, sedangkan alkana tidak memiliki isomer posisi karena tidak mengandung ikatan rangkap. Contoh isomer posisi pada alkena. Perhatikan senyawa-senyawa berikut ini. Ketiga senyawa ini, yaitu 1 heksena, 2 heksena, dan 3 heksena, merupakan isomer posisi karena rumus molekulnya sama-sama C6H12, namun posisi ikatan rangkapnya berbeda. Pada senyawa 1 heksena, posisi ikatan rangkap 2 terdapat pada atom karbon pertama. Pada senyawa 2 heksena, posisi ikatan rangkap 2 terdapat pada atom karbon kedua. Dan pada senyawa 3 heksena, posisi ikatan rangkap 2 terdapat pada atom karbon ketiga. Kita lanjut ke isomer posisi pada alkuna. Perhatikan senyawa 4 metil 1 pentuna dan 4 metil 2 pentuna berikut ini. Kedua senyawa ini saling berisomer posisi karena rumus molekulnya sama-sama C6H10. Perbedaan keduanya hanya terletak pada posisi ikatan rangkap tiganya. Pada senyawa 4 metil 1 pentuna, posisi ikatan rangkap 3 terdapat pada atom karbon pertama. Sedangkan pada senyawa 4 metil 2 pentuna, posisi ikatan rangkap 3 terdapat pada atom karbon kedua. Isomer yang terakhir adalah isomer geometri. Isomer geometri adalah isomer yang terjadi akibat perbedaan lokasi atom-atom atau gugus atom dalam ruang 3 dimensi. Isomer geometri ini hanya dimiliki oleh alkena, di mana masing-masing atom karbon yang berikatan rangkap mengikat 2 atom atau 2 gugus berbeda, sehingga jika atom atau gugus yang diikat tersebut bertukar tempat, maka strukturnya akan menjadi berbeda. Contohnya, senyawa 2-butena ini memiliki ikatan rangkap 2 pada atom karbon kedua. Masing-masing atom karbon yang berikatan rangkap mengikat CH3 dan hidrogen. Nah, ada 2 struktur geometri untuk senyawa ini berdasarkan posisi gugus CH3 dan hidrogennya. Struktur pertama dan struktur kedua. Supaya lebih terlihat, gugus yang berbeda kita beri warna yang berbeda. Gugus CH3 kita beri warna biru, dan gugus hidrogen kita beri warna hijau. Senyawa pertama yang di sebelah kiri diberi nama cis-2-butena karena gugus-gugus sejenis terletak pada posisi yang sama. CH3 sama-sama terletak di atas, dan hidrogen sama-sama terletak di bawah. Sedangkan pada senyawa yang kanan diberi nama trans-2-butena karena gugus-gugus sejenis terletak saling berseberangan. Contoh lainnya adalah cis-2,3 dikloro-2-butena yang berisomer geometri dengan trans-2,3 dikloro-2-butena. Jika atom karbon yang berikatan rangkap tidak mengikat gugus yang sama, seperti senyawa ini, maka tidak ada isomer geometrinya. Nah, gimana anak-anak dari penjelasan ini? Apakah sudah mulai sedikit memahami? Sudah. Sekarang dari video tadi boleh dicari pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika melihat video tadi di kertas masing-masing ya. Nanti dikumpulkan di Bu Endang. Ibu kasih waktu 5 menit boleh? Boleh. Silakan.
Nah, sekarang Ibu akan membagikan KKPD ya kepada kalian, terus didiskusikan dengan kelompoknya ya nak. Nanti salah satu kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Kelompok 1, oke. Kelompok 2, nah, disitu kan Ibu sudah menyediakan ini ya, plastician ya, bisa digunakan untuk membantu untuk menggambarkan macam-macam isomer dari perintah dari KKPD-nya ya. Ayo bisa dimulai sekarang. Boleh cari referensinya dari internet, boleh dari itu boleh ya. Oke Bu ya. Ya gimana? Ya? Ya gimana? Ini loh pakai ini. Dibuat ini ya, sama ini seperti itu apa terus apa? Enak kan? Tapi ada rangkap buahnya kan? Ada. Bedanya apa? Kalau ada posisi, rantai sama geometri. Nah, kita pakai bantu itu ya. Bagaimana sih? Ya, orang. Oke. Gimana kalau mau buat rantainya? Ya, nanti diambil satu kayak tadi itu ya, kayak di video. Nah, buat sini kok ada catatan sini. Nah, diambil satu. Nah, boleh nggak diaju? Nah, boleh, Pak Kirsti. Ya, ini namanya jadi apa? Terus bisa dipindah lagi
Terus kira-kira ini bisa lagi nggak mulai dari sini? Ayo, boleh nggak? Nggak boleh kan? Nah, tadi ambil lagi satu. Oke, taruh di yes, namanya lompat bertiku sana. Terus kayak gitu. Sekarang sini dua ini ya. Oh, sebenarnya suka jenis ya. Apa ini? Ini geometri apa? Rantai. Geometri. Geometri, oke. Kalau sebenarnya gini siapa terang? Sini. Yang mana Jis? Ini. Yang atasnya sama. Yang atasnya sama dengan sini. Yang atasnya ruangnya sama. Jadi Jis. Terus yang ini? Atas bawah di atas. Oke. Terus ini nih. Surah. 2 meter. Yang 1 Oke. Ya. Di sini. Waktunya masih ada. Nah, sebut temannya ya. Oke. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 Sudah. Kelompok 3 sudah semuanya. Kelompok 4 gimana? Butuh bantuan lagi enggak? Sudah? Bagikan mana yang lurus dan mana yang bercabang. Nanti kalau lurus ya berarti nantinya berarti ada. Oke, semuanya sudah selesai semua? Sudah. Nah, KKPD-nya udah diisi semua lah? Sudah. Oke, sekarang salah satu kelompok ada yang mau menuliskan hasilnya di depan? Saya Siapa? Kelompok 2? Oke, mau maju semua?
Anggotanya, ayo maju depan perkenalan dulu. Jangan langsung ditulis. Ayo. Gimana sih kalau langsung ditulis? Ayo. Temennya. Support system, jangan di situ. Ayo. Jangan di situ. Ayo perkenalkan dulu ini dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mau menjawab pertanyaan yang ada di KPI. ngapain? Mau buat apa? Membuat isomer. Ya, tuliskan di depan ya. Iya. Boleh yang lain yang membantu biar ini ya. Nah. Mana ada kemarin ya? Ini coba bisa nggak? Tapi jangan. Oke, sana. Yang lainnya diperhatikan ya nak, jangan ngantuk ya. Iya, Bu. Ya? Sudah selesai ya tadi. Mau maju cepat. Ada maju. Ada maju. Nana mau maju.
Sono posisi berarti ya, oke. Oke saya ini ya. Ya.
dari pembelajaran hari ini tadi ya, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari materi hari ini? Berarti apa? Untuk pengertian isomer apa nak? Apa tadi pengertian isomer adalah senyawa rumus-rumusnya sama, tapi tentunya berbeda. Kemudian kalau untuk alkana isomernya apa tadi? Isomer rantai ya, rantai. Terus kalau untuk alkena punya isomer berapa alkena? 3. Ada posisi rantai sama geometri. Nah, ini ya sesuai tadi ya. Kalau untuk alkuna bagaimana? Nah, lihat KKPD-nya ya, lihat ya. Kalau untuk alkuna gimana? Untuk alkuna punya berapa isomer? 2 ya. Apa itu? Posisi sama rantai. Nah, itu adalah pengertiannya isomer dan jenis-jenis isomer ya. Untuk pemberian nama rantainya, ini semuanya sudah sesuai ya, sesuai dengan tata nama IPA yang pernah Ibu berikan di bab selanjutnya kemarin ya. Sebelumnya. Ada pertanyaan untuk keisomeran hari ini? Ada, oke, sudah jelas ya? Sudah. Oke, nah sekarang Ibu ingin memberikan lembar refleksi untuk kalian ya. Dan tuliskan apa saja tantangan ketika membuat isomer tadi. Ya?
11, 12, 13, dan 14 yang ingin mengambil uang sampel atau BTS bisa datang ke meja sekarang juga. Sekali lagi diberitahu kepada kelas 10, 11, 12, 13, dan 14 yang ingin mengambil uang sampel atau BTS bisa datang ke meja sekarang juga. Terima kasih. Sudah? Sudah. Oke. Nah. Yang lainnya sudah kelompok satu? Sudah. Kelompok dua udah? Sudah. Oke, 4 sudah? Sudah, oke. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, bagaimana tadi ketika mengidentifikasi isomer dengan menggunakan alat bantu, apakah betul-betul membantu atau hanya bermain-main? Betul-betul membantu atau tidak? Give applause untuk diri sendiri. Jadi itulah materi yang kita pelajari hari ini ya anak-anak tentang isomeran. Di mana tadi apa isomer adalah? Senyawa Jadi kalian tadi Ibu lihat sudah pandai mengidentifikasi jenis-jenis isomernya, sudah pandai memberi nama tadi ya. Kalian tadi lihat dari tiap kelompok sudah pandai untuk menggambarkan rantai-rantai isomernya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini dirasa sudah cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan materi selanjutnya yaitu tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Nah, nanti mungkin dengan model yang sama atau ingin menggunakan metode yang lain, kira-kira kalau pakai video lagi atau pakai metode yang lain, ada yang mau ini usul? laptop. Boleh pakai laptop? Oke, nanti kita cari ya laptopnya maksudnya ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali yang dipimpin oleh siapa? Ana lagi ya. Ana, ayo dipimpin untuk menutup doa hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa terus berlanjut untuk kedepannya ya nak. Amin. Ayo berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh,